lanjutkan pembelajarannya. Anak-anak masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat bersama-sama? Masih. Ya, bagus kalau kalian masih ingat. Coba Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan salah satunya yang masih ingat? Ya? Menjaga kebersihan kelas, bagus sekali. Lagi? Siapa? Saling menghargai. Saling menghargai, bagus. Lagi? Ya? Tidak berantem. Ya, bagus sekali ya. Dan masih banyak lagi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Senang. Ada yang senang. Ada yang lain? Mana perasaan kalian pada pagi hari ini? Ada yang sedih? Oh, ternyata ada yang sedih ya. Nah, coba yang kalian perhatikan. Ini menggambarkan emosi tentang apa? Sedih. Yang ini? Marah. Nah, yang itu? Senang. Selanjutnya? Kesal. Di sini siapa yang merasa senang pada pagi hari ini? Coba angkat tangan. Wah, kebanyakan merasa senang ya. Ibu senang sekali karena sebagian besar anak-anak Ibu senang. Tosi, coba Tosi bisa ceritakan apa yang membuat Tosi senang pada pagi hari ini? Wah, bagus sekali. Jadi Tosi merasa senang karena kemarin Tosi dapat nilai 100. Yang lain, senang karena apa? Ya? Karena nilai agamanya tinggi, bagus sekali ya. Jadi anak-anak itu hebat semua. Ibu bangga pada kalian. Selain senang, ada yang memiliki perasaan yang lain? Dewi, kelihatannya murung. Kenapa Dewi? Oh, jadi Dewi memiliki perasaan yang sedih ya. Coba Ibu mau tanya. Coba sini Dewi, Ibu mau tanya. Kenapa Dewi sedih? Coba sini bisa cerita pada Ibu. Ya, coba sini Dewi maju ke depan kelas. Dewi bisa ceritakan kepada teman-temannya kenapa Dewi hari ini sedih? Karena Dewi berantem sama adiknya. Dan hari ini perasaan Dewi sedih ya. Jadi besok tidak boleh berantem lagi ya. Harus saling menghargai bersama saudara. Baiklah anak-anak. Jadi itulah jenis-jenis perasaan ya. Kadang-kadang kita merasa senang, sedih, bisa juga marah, dan terkadang juga kecewa. Nah, syukurlah sebagian besar dari kalian merasa senang pada pagi hari ini. Juga merasa senang, syukur karena kalian merasakan kalian senang. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajarannya. Sebelum itu, Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi. Ayo, kalian berdiri semuanya. Anak-anak, pernah mendengar lagu Tik 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 Hujan? Pernah. Bisa menyanyikannya? Bisa. Yuk kita sekarang menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, anak-anak, setelah tadi kita bernyanyi lagu Tik 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 bunyi hujan tersebut, sekarang Ibu mau tanya, menurut anak-anak, lagu tersebut menceritakan tentang apa? Hujan, benar. Lagi? Air, ya. Jadi menceritakan tentang hujan, tentang air. Nah, itu sesuai dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang siklus air.
Jadi, bagi anak-anak yang lebih senang membaca buku, anak-anak bisa baca di buku tema. Sedangkan bagi anak-anak yang lebih suka belajar sebelum air dengan cara menonton video, anak-anak bisa tonton video yang ada di depan. Dan bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, anak-anak bisa mengamati gambar-gambar siklus air yang sudah ibu tempel di dinding-dinding kelas. Jadi anak-anak silakan belajar sesuai dengan gaya belajar yang anak-anak inginkan. Silakan bagi yang menonton video, bagi yang membaca buku, dan bagi yang akan mengamati gambar-gambar. Ayo silakan. Anak-anak yang membaca buku, silakan dibaca tentang air. Dan bagi yang mengamati video, silakan bisa dicatat videonya. Nah, ya silakan anak-anak bisa lihat gambar-gambar tentang siklus air. Ya, dan dicatat ya. Sekarang kita hentikan dulu pembelajarannya sejenak. Kita akan melakukan kegiatan merilekskan diri dengan teknik kesadaran penuh atau mindfulness dan teknik stop. Anak-anak silakan ambil dulu posisi duduk yang rileks senyaman mungkin. Tangannya bisa taruh di atas meja atau taruh di atas kaki. Bagaimana posisi duduk kalian yang nyaman dan rileks. Kemudian anak-anak pejamkan mata. Tarik nafas perlahan-lahan. Rasakan hangatnya udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Biarkan pikiran menjadi rileks dan tenang. Kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi secara perlahan. Biarkan pikiran kalian menjadi tenang, santai. Rasakan udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Biarkan pikiran menjadi nyaman. Tarik nafas. Tahan, kemudian rasakan pikiran kalian menjadi tenang, santai, nyaman. Rasakan hangatnya udara yang kalian hirup yang masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Dan nikmati, rileks. Hembuskan secara perlahan-lahan.
baik melalui membaca buku bagi yang senang membaca buku, baik melalui menonton video bagi anak-anak yang lebih senang dengan menonton dan mengamati gambar-gambar. Sekarang ibu minta anak-anak silakan ke kelompok masing-masing. Sekarang ibu akan meminta anak-anak untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi setelah tadi anak-anak mengamati siklus air berdasarkan gaya belajar yang anak-anak suka, baik yang audio, visual maupun kinestetik. Jadi tadi anak-anak sudah ada yang membaca buku, menonton video, dan mengamati gambar-gambar. Sekarang anak-anak kerjakan LKPD 1 ini berdasarkan bakat dan minat anak-anak. Jadi di sini buatlah karya sederhana bersama kelompokmu untuk menjelaskan proses siklus air. Karya boleh dibuat berdasarkan minat dan bakat anak-anak. Boleh dalam bentuk gambar bagi yang kelompok senang menggambar, boleh dalam bentuk tulisan atau paragraf bagi yang kelompoknya senang menulis, atau boleh membuat bagan bagi kelompoknya yang senang membuat bagan. Jadi anak-anak di sini diisi nama kelompoknya, kemudian buat proses siklus airnya di bagian belakangnya, seperti yang ibu jelaskan tadi. Ada yang bertanya, anak-anak? Ya, bisa dikerjakan ya. Bagi yang senang menggambar, boleh. Bagi yang senang menulis, boleh ditulis siklus airnya. Bagi yang senang membuat bagan, boleh. Jadi anak-anak kerjakan tentang siklus air yang sudah kita pelajari tadi. Sambil menunggu anak-anak menyelesaikan tugas kelompoknya, mari kita berdiri sejenak. KOPPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong,
Kreativitas TTK hebat. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya kita akan membacakan dan mendiskusikan hasil kerja kelompok kalian. Ayo, siapa yang mau pertama presentasi ke depan? Baik, diperhatikan ya. Hari ini Yosa akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang siklus air. Yang lain, bisa diperhatikan ke depan. Ayo silakan Yosa. Siklus air. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air jenuh. Proses ini disebut presipitasasi, pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi, pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap menjadi air tanah. Maka kami akan memperagakan tentang siklus air dalam bentuk gambar. Air di laut naik akibat sinar matahari, lalu membentuk awan. Lama-kelamaan, udara akan meresap ke awan dan ada juga yang meresap ke tanah. Ya, beri tepuk tangan ya. Saya akan memperagakan siklus air melalui gambar. Ya, yang lain perhatikan ya. Air laut dipanaskan oleh matahari sehingga menguap menjadi awan. Dan karena awan menjadi berat, awan akan turun hujan. Air hujan akan turun ke laut, danau, sungai, dan ke tanah. Terima kasih teman-teman. Beri tepuk tangan. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Nimade Milayani Swarningsih, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Sehari-hari, saya adalah seorang guru yang mengajar anak-anak kelas 5 di SD Negeri 2 Bungaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan refleksi terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya memilih menggunakan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Pemilihan diferensiasi proses dan diferensiasi produk ini saya lakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan, minat, dan gaya belajar murid yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi, dalam diferensiasi proses, saya mengajar anak-anak dengan cara yang berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka. Pada pembelajaran siklus air yang saya terapkan, anak-anak ada yang belajar dengan cara membaca buku dalam memahami proses terjadinya siklus air. Dan ada pula anak-anak yang belajar dengan cara menonton video karena mereka menganggap dengan menonton sebuah video mereka dapat memahami proses terjadinya siklus air dengan lebih cepat. Selain itu, bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya juga menempel gambar-gambar siklus air di dinding-dinding kelas sehingga mereka dapat bergerak mengamati gambar-gambar siklus air yang sudah ditempel. Sedangkan dalam diferensiasi produk, saya membagikan lembar kerja peserta didik kepada kelompok-kelompok sehingga anak-anak dapat menjawab lembar kerja peserta didik tersebut berdasarkan minat dan bakat mereka. Anak-anak dipersilakan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan siklus air dengan menggunakan tulisan dalam bentuk paragraf, atau bagi yang memiliki minat
dan hobi dalam menggambar boleh menjelaskan siklus air dengan cara digambar ataupun dengan menggunakan bagan. Dalam pembelajaran sosial emosional, saya mengajak anak-anak untuk menebak gambar emosi yang ditayangkan di depan, kemudian mereka mengungkapkan perasaan yang mereka alami pada hari itu. Ada yang merasa senang dan ada pula yang merasa sedih. Disinilah saya mengajak anak-anak untuk belajar menumbuhkan rasa empati kepada teman yang memiliki perasaan sedih. Selain itu, saya juga mengajak anak-anak untuk latihan kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik STOP. Hal ini saya lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan konsentrasi anak dan menambah fokus mereka terhadap pembelajaran, sehingga mereka bisa menjadi lebih rileks dan lebih berkonsentrasi. Di sela-sela pembelajaran, untuk mengurangi rasa bosan dan kejenuhan, saya mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan ice breaking. Hal-hal menarik yang saya temui dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini adalah anak-anak terlihat lebih antusias, lebih bersemangat, dan lebih kreatif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka menyatakan bahwa mereka bahagia dan senang mengikuti proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Harapan saya ke depannya, saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan pembelajaran sosial emosional dengan lebih baik, sehingga anak-anak akan lebih bersemangat dan lebih antusias lagi. Demikianlah refleksi saya terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Terima kasih.